Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tahapan dari fase TOGAF ADM ya, di fase F, yaitu fase Migration Planning. Tujuan dari fase F atau fase Migration Planning yang pertama menyediakan arsitektur roadmap-nya dan mendukung rencana implementasi dan migrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa rencana sebuah implementasi yang sudah kita buat dan juga migrasi itu benar-benar dikoordinasikan dengan pendekatan enterprise. Tujuannya untuk apa? Untuk mengelola dan menerapkan perubahan sebuah perusahaan itu dalam artifacting portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga, kita bisa memastikan bahwa nilai sebuah bisnis, biaya dan pekerjaan serta transition arsitektur itu dipahami oleh stakeholder. Tahapan-tahapan migration planning yang pertama itu menginformasikan interaksi framework manajemen untuk rencana implementasi serta dalam proses migrasinya. Yang kedua, tetapkan bisnis value-nya untuk semua pekerjaan. Jadi harus dipastikan bisnis value-nya itu harus ada. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga, memperkirakan kebutuhan sumber daya yang ada itu, termasuk waktu, proyek, dan ketersediaan sebuah pengiriman. Yang keempat, memprioritaskan proyek migrasi melalui pelaksanaan penilaian biaya atau manfaat dan validasi dari resiko yang ada. Tahapan yang kelima, konfirmasi arsitektur roadmap-nya ya, dan juga harus memperbarui dokumen-dokumen arsitektur definition-nya. Yang keenam, kita harus bisa menyelesaikan rencana-rencana implementasi serta migrasi yang sudah direncanakan. Yang ketujuh, kita harus menyelesaikan siklus pengembangan arsitektur dan pelaksanaan dokumen yang sudah kita pelajari. Lalu luaran dari migration planning yang pertama, dokumen rencana sebuah implementasi dan migrasinya ya, itu luarannya. Yang kedua, dokumen rincian proyek dan portofolio implementasi yang termasuk bagian dari sebuah rincian proyek dan portofolio implementasi. Itu yang pertama, kita harus mengalokasikan ya kerja untuk proyek serta portofolio yang sudah ada. Yang kedua, kemampuan yang disampaikan oleh proyek itu apa. Lalu yang ketiga, hubungan dengan target arsitektur dan transition arsitekturnya. Yang keempat, milestone dan timingnya itu juga harus kita tentukan di dokumen serta portofolio implementasi itu. Yang terakhir, works breakdown struktur ya. Lalu luaran yang ketiga itu menyangkut dokumen project charternya ya, atau opsional yang dalam luaran di proses yang ketiga ini. Dokumen project charter itu melingkupi yang pertama related work package-nya ya, yang kedua business value-nya, yang ketiga risk, issue, assumption, dependency. Nah, itu juga bagian dari sebuah project charter ya. Lalu yang keempat, resource requirement and cost-nya ya. Kelima, benefit of migration-nya. Yang keenam, estimate cost of migration option-nya. Lalu luaran yang keempat itu menyangkut dokumen arsitektur definition yang termasuk arsitektur definition itu yaitu transition arsitektur yang sudah diselesaikan itu apa. Yang kelima menyangkut dokumen arsitektur requirement specification-nya ya. Yang keenam dokumen arsitektur roadmap-nya. Yang ketujuh reusable arsitektur building block-nya ya. Lalu yang ke-8 permintaan untuk sebuah pekerjaan arsitektur untuk sebuah iterasi baru dari siklus ADM-nya jika itu memang
sudah tersedia. Yang luaran yang ke-9 yaitu dokumen implementasi governance modelnya. Itu pun juga sama, jika dokumen itu memang sudah tersedia. Yang ke-10 dokumen change request untuk arsitektur capability-nya. Dokumen materi singkat fase F dalam ADM yaitu migration planning. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Merdeka.